pulang mau di sini? Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Jadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju tidak setuju tapi tidak efektif. Giliran udah ada yang bantu baru rariweh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepung sih. Kalian bilang nggak ada hak TNI membina. Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Buat KPAI, Komnas HAM, bisa nggak diem dulu? Diem dulu bisa nggak? Diem dulu gitu, ya. Yo, Mansen people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang, si Abu masih bolos. Nanti Mamang masukin ke barak. Si Pakun baru aja bawa bodoh. Tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Today kita rekap Viti para netizen gitu yang membela Bapak Aing untuk ngebadanin elit-elit yang ya rada rewel, rada berisik gitu sama programnya Bapak Aing, sama ada juga nih KDM efek ini ya, efek lapor Pak Dedi. Kita lihat kayak gimana, langsung aja meluncur. Cus. Nih Nyo, Yes. pertama kita buka dengan video yang diposting Kang Dedi 6 jam yang lalu di TikTok. Mungkin hari ini tayang ya, seperti biasa sambil senyum Kang Dedi masih memasak para elit ya biar makin kepanasan. Ketika para elit kepanasan berkomentar menentang melanggar HAM, melanggar ini, melanggar itu, netizen maju semua ngebadanin. Kalian sumpah digampar sama fakta oleh teman-teman netizen. Sebelum kita lihat reaksi teman-teman netizen, kita lihat dulu ini video yang diposting sama Kang Dedi 6 jam yang lalu. Ceki. Play. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Wah, mantap. Dan saya kasih hari ini siapin sepatu baru buat kalian semua. Ya, tepuk tangan semuanya. Sepatunya seragam, ya. Sepatunya seragam, baru nanti ke tim pelatih ukurannya. Plus sepatu olahraga buat pelatihnya. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian menjadi anak-anak hebat, anak-anak kuat, dan anak-anak yang punya masa depan. Ya, dan meninggalkan jejak masa lalu menuju masa depan. Ya, siap? Ya. Selamat semuanya, sukses, bahagia selalu, Jawa Barat. Makin dimasak sama Bapak Aing, makin dimasak ya. Sejauh ini ya mungkin sekitar 3, 4, 5 hari ya, 5 harian lah program ini berjalan. Sejauh ini sih kekhawatiran yang disampaikan oleh para elit yang nyebut melanggar HAM lah, anaknya sedih lah, tersiksa lah, terus dapat tekanan psikologi dan segala macamnya. Sejauh ini sih belum kelihatan ya. Justru yang kita lihat di sini lebih disiplin, badan lebih tegap gitu kan, lebih ya ibaratnya lebih pemberani gitu, lebih patuh aja, lebih disiplin gitu. Ke arah yang positif sejauh ini gitu ya. Terlihat dari suaranya juga tadi emang ya lebih tegas, lebih lebih lugas pede jawabnya gitu ya. Gitu. Ya bisa dibilang sejauh ini kekhawatirannya belum terbukti gitu. Yang akhirnya mungkin teman-teman netizen udah kadung gemes kali ya. Melihat kayak lu teh dicoba dulu atuh, sejauh ini teh kan udah ada gitu yang harus menangani, tapi faktanya ya masih banyak aja yang kayak gitu. Nah ini ada program baru nih gitu yang digadang-gadang bisa mengurangi gitu justru, atau mungkin bahkan menghilangkan kenakalan remaja gitu. Dicoba dulu, belum dicoba udah melanggar, tidak efektif. Kasihan, sedih melihatnya, miris akan terkena gangguan ini. Ya akhirnya dapat rujakan dari teman-teman netizen. Nih kita kasih sampel rujakan yang meluncur. Cus.
Nio, Yes. ada konten kreator TikTok Rima Pauziah atau Teh Ima yang ngerujak KPAI gitu. Kalau kita baca komen-komennya sih kata teman-teman netizen setuju pisan, mewakili pisan. Emang seperti apa sih rujakan Teteh Ima ini, kita lihat ceki-ceki. Play. KPAI mah giliran orang kaya, anak artis, anak pejabat. Itu kalau ada apa-apa gercep diurusin sama KPAI. Tapi kalau giliran orang miskin, rakyat-rakyat kecil, itu diurusin tuh kalau nunggu viral dulu. Itu ge bari harus dikaji dulu, ini dulu, itu dulu, bla 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 bla. KPAI dan antek-antek politik yang lainnya dan elit politik yang lainnya, kalau tidak bisa membantu program Pak Dedi saat ini, program gubernur saat ini, tolong jangan dipersulit, tolong jangan dihalang-halangi. Makanya ya KPAI kali-kali turun dong ke masyarakat, lihat realita di masyarakat seperti apa, lihat betapa memprihatinkannya anak bangsa saat ini. Lihat atuh, giliran udah ada yang bantu baru rariweuh. Itu KPAI fungsinya apa sih? Bisa nggak dibubarin? Kayak gitu cara nama tepungsi KPAI. Teteh enteng banget ya ngomongnya teh. Teteh nu ngomong saya yang pala laur teh, mana background belakangnya AIC lah gitu loh belah ya. Tapi ya mungkin karena Pemprov Jabar kan motong banyak anggaran buat media gitu. Jadi ya teman-teman media tidak banyak memberikan liputan-liputan yang sifatnya atau hal-hal yang positif gitu ya, kayak buat apa gitu kan, gak ada orderan gitu. Ya tapi bagusnya karena gubernur kita ini gubernur konten gitu ya. Warga masyarakat yang akhirnya banyak yang speak up gitu, ngebadanin gitu, ngejelasin iya fakta yang mereka lihat di lapangannya seperti ini gitu. Iya, yang akhirnya yang membela teh warga masyarakat gitu kan, inisiatif sendiri membela lewat VT. Iya, nggak perlu dipakai dibayar ya, Mang, iya, ya. yang akhirnya ya udah inisiatif mereka sendiri dan banyak yang setuju. Nih dari Bawang ST, saya setuju lembaga yang bikin boros uang negara bubarkan saja. Aduh, rada ngeri aku nggak dengar kata bubar-bubar teh. Si Teteh awalnya masih oke. Endingnya tuh bubarkan saja. Menigalak si Teteh. Ini. Nah, ini ucapan Ibu kayaknya betul banget tuh ya. Tuh banyak yang mendukung tuh. Betul nggak sih kalau anggaran KPAI 90% bagi yang aku udah baiklah pokoknya Maya. Ini dari satu sampel ada lagi meluncur. Cus. Nyo, Ya. dari konten kreator TikTok Doisme alias pecel lele. Aduh, captionnya udah pedes ya. Cabenya ada 13,5 ini teh. Berisik doang nggak ada hasil. Alas ya boy, ceki-ceki. Play. Buat KPAI, Komnas HAM, bisa nggak diem dulu? Diem dulu, bisa nggak diem dulu gitu ya. Mendingan kalian ngurusin tuh anak-anak di bawah umur yang udah pada hamil tuh. Nah, urusin tuh ya. Kalau yang di Purwakarta biarin aja dulu, kasih kesempatan buat KDM gitu. Ya lagian selama ini tuh gagasan kalian apa? Langkah konkret kalian apa untuk menangani anak-anak yang pada bandel itu ya. Mereka ini kan generasi penerus bangsa ya. Udah hobi banget tawuran ya, bacok-bacokan sampai memakan korban, minum-minuman keras. Selama ini kalian ngapain? Nih kasih kesempatan dulu gitu maksud gua buat KDM ya. Nanti kita lihat nih hasilnya seperti apa. Ya kalau ternyata hasilnya bagus, kenapa enggak gitu? Diem dulu maksud gua, diem dulu tuh Komnas HAM sama KPAI. Teteh memulai videonya aja dengan menghela napas ya. Kayak pusing ya. Nih Teh, kalau hasilnya bagus, ya ini dong berbahaya dong. Ya enggak? Kalau pemerintah pusat punya tema efisiensi, ini ada dua bagian yang mengerjakan hal yang sama nih gitu. Tapi yang ini lebih bagus. Yang ini nggak usah aja kali ya. Ya jadinya kalau hasilnya bagus ya berdampak dong. Teh, maksudnya berdampak bagus dong. Berarti kan bidang kerjanya dibantu, ada yang membantu gitu. Gitu. Mungkin selama ini kan banyak banget yang ditangani, ada yang nggak kepegang gitu. Akhirnya kan ini dibantu gitu. Iya kan, enak harus ada bantuan ya Mang ya. Iya. Tapi nggak tahu feel-nya itu si elit ini tuh feel-nya tuh jadi kayak apa ya, yang aku tangkap ya, punten kalau salah ya, kayak merasa tersaingi, kayak seolah merasa tersenggol. Oh berarti yang kita lakukan selama ini nggak baik gitu sampai kalian harus begitu gitu.
feel-nya tuh, feel Heeh. yang kerasanya tuh. Ya nggak tahu kalau salah mah punten itu ya. Dan mamang mah amatiran gitu. Nggak tahu kalau menurut Santi People gimana. Udah 2 teteh-teteh nih Heeh. yang ngebadanin KDM gitu buat ngerujak para elit wow gitu ya. Coba kita kasih sampel lagi meluncur. Cus. Ninyo, Yes. biar Abdul. Ini ada dari Saputra Syarif ya, psikolog sosial ya. Ada caption program pendidikan karakter ala militer yang dicanangkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah dimulai. Di tengah pro kontranya, saya menganggap ini adalah usaha pemerintah untuk hadir dalam pendidikan. Seperti pepatah lama, dibutuhkan satu desa untuk mendidik anak ya. Nah, ini dari point of view psikolog nih ya, biar lebih abdol gitu. Takutnya kan si elit melihat yang tadi, tadi mah cuma ibu-ibu biasa, tadi cuma konten kreator biasa, bukan bidangnya gitu. Mereka hanya ikut-ikutan atau apa gitu kan. Nah, ini dari point of view psikolog nih ya. Ceki-ceki. Play. Kadang yang dibutuhkan anak muda bukan hukuman, tapi struktur. Deddy Mulyadi mengirim puluhan siswa nakal ke barak militer, bukan untuk dihukum, tapi dibimbing. Di sana mereka akan belajar disiplin, tanggung jawab, dan rutinitas. Hal-hal yang mungkin tidak mereka dapatkan di rumah atau di sekolah. Banyak yang protes, katanya ini terlalu militeristik. Tapi mari jujur, sebagian anak muda kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Bising tapi kosong itu dalam banget. Bising tapi kosong. Oke. Punten ya, dipotong, punten ulangi lagi. Kita tumbuh di lingkungan yang bising tapi kosong, penuh tuntutan tapi tanpa arah. Barak bukan solusi untuk semua, tapi ia bisa jadi ruang aman bagi yang kehilangan pegangan. Di sana mereka belajar bangun pagi, menyusun tempat tidur, menghormati instruksi, hal sederhana yang perlahan membentuk karakter. Dalam psikologi sosial, terutama dalam pendekatan behavioristik, meyakini bahwa perilaku manusia dibentuk, dipelihara, dan diubah oleh konsekuensi yang muncul dari lingkungannya. Ketika seorang remaja berada dalam sistem yang terstruktur, dengan aturan yang konsisten, respon yang dapat diprediksi, dan penguatan yang jelas, maka perilaku yang baru punya ruang untuk tumbuh. Bukan semata karena dihukum saat salah, tapi karena dibentuk saat benar. Lingkungan yang stabil memberi umpan balik yang ajak, dan dari situlah pembelajaran perilaku terjadi. Barak dalam konteks ini bukan simbol represi, tapi ruang eksperimental, tempat perilaku lama dipadamkan dan pola baru dipraktekkan berulang-ulang hingga melekat. Ini bukan persoalan militerisasi pendidikan, ini usaha untuk hadir ketika keluarga dan sekolah mungkin sudah menyerah. Ini tentang memberi kesempatan kedua dalam bentuk yang berbeda. Karena kadang yang terlihat seperti barak justru bisa menjadi rumah, tempat anak belajar mengenal dirinya. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat keteraturan. Gila, ngena banget Abang Saputra Syarif, ngena banget. Sumpah itu ngena banget. Jadi yang salah teh point of view si elit-elitnya gitu, melihat ini sebagai hukuman, terus memikirkan bahwa bagaimana nanti cap masyarakat terhadap mereka gitu. Kalau lihat di sosmed tuh semua orang tua yang netizen pada mendoakan begitu ya, semoga keluar jadi anak baik ya, semangat terus ya deh, semangat terus ya nak, kalian pasti bisa. Itu kurang positif apa coba? Nggak tahu aku, di bayangan dia tuh apa sih begitu keluar, dia di barak apa sih? Kayaknya yang harus masuk barak kayaknya elit. Aduh, ribu. Dari kemarin tuh kayak selalu bilang kasihan mereka dihukum, selalu bahasanya ke sana terus gitu. Padahal kan kalau mau lihat kan video tuh banyak gitu ya. Di di Kompas juga ada kemarin disiarin gitu kan. Bisa dilihat apakah mereka di sana digebukin gitu kan? Iya. Enggak. Terus juga kan di posisi mereka tuh bisa banget yang namanya hadir ke sana untuk melihat. Kan terbuka tuh ya. Iya. Wartawan aja bisa datang buat ngeliput orang tua, bukan orang tua siswa. Yang ada di dalam, maksudnya orang tua siswa yang lain aja datang ke sana buat ngelihat, terus ketemuin Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak saya juga pengen anak saya gitu. Jadi bukan yang tidak boleh masuk, bukan. Iya. Ya tapi sampai sekarang belum, ya mungkin karena sibuk kali ya, ada jadwal interview sana sini gitu, jadi nggak sempat datang gitu kan. Nah, balik lagi ke Mas ya, penjelasan Mas yang sangat masuk, ngena, celep, kritikal, apapun itulah bahasanya. Mendapatkan komen yang lihat nih dari siapa ini teh, Lipia Benz.
Abang ini lebih pantas jadi KPAI. Udah mengerti ini teh yang lagi dibenerin pondasinya biar ke atas teh nanti gedungnya teh tangguh kokoh gitu, bukan meletot gitu. Iya. Jadi buat para elit tolonglah ya sebulan lihat nih, baru cari celahnya nih. Oh ini ada yang masih nakal, ini ada enggak? Ya kalau nggak males nyarinya gitu Iya. kan. Kasih dulu sebulan 2 bulan lihat itu. Iya, ini belum apa istilahnya, belum kelihatan hasilnya udah bilang jangan. Iya, masalahnya menurutku kurang fair play. Belum dimulai udah dibilang tidak efektif, tidak bagus. Nanti nih semisalnya bagus, nggak ada tuh, oh ternyata bagus, saya ralat omongan saya, pasti nggak akan ada gitu. Karena ada gengsi yang kesenggol. Patok oke lah liar. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo. Ya. Ini dari konten kreator Hendra Broto atau kata Broto. Dengan caption KDM membina geng motor dan anak tawuran dengan TNI. Kita lihat nih rujakannya seperti apa. Ceki. Play. Kang Deddy Mulyadi udah mulai banyak yang intimidasi sekarang. Kemarin preman, sekarang KPAI dan Komnas HAM. Ya, sekarang gua tanya sama kalian, langkah konkret kalian mengatasi geng motor, anak tawuran dan banyak korban loh itu di situ. Geng motor itu bukan orang dewasa, itu anak-anak bahkan banyak anak SMP. Apa langkah konkret kalian? Hah? Sekarang tugas kalian diselesaikan oleh satu manusia yang berasal dari Jawa Barat dan kalian ganggu. Hah? Kalian bilang nggak ada hak TNI membina. Nggak, gimana sih? Maksudnya nggak ada hak membina? Hah? Gue ini pernah ikut paskibraka di sekolah dan gue pernah mendapat pembinaan dari TNI. Nggak bolehnya itu di segi apa? Melanggar HAM-nya itu di segi apa? Hah? Langkah konkret itu kalian tuh apa? Nggak usah ketakutan Kang Deddy Mulyadi bakal jadi presiden. Jangan takut. Kita warga Jawa Barat lebih menginginkan Kang Deddy Mulyadi itu fokus dulu ngebenerin Jawa Barat, biar sebagai percontohan daerah Jawa Barat, biar negara malu sama Jawa Barat. Hah? Blok nih. Sabar. Asli mungkin sih ini emosi pisannya karena tadi dia bilang juga kan dia jebolan paskibraka gitu ya, ibarat atau paskibra gitu yang ya dididik sama TNI juga gitu kan. Naon melanggar HAM gak ada hak gitu. Iya. Ya kalau berbicara soal hak-hak, ya anggaplah kemarin tuh kan ngomong, iya ini udah urgent. Mau gimana lagi, mau kita dimin aja gitu kan, mau biarin mereka berurusan dengan hukum dulu gitu baru kena atau dapat pembinaan gitu kan. Kan ini tuh namanya langkah preventif gitu. Ya oke, kalau udah kadung melakukan dapat pembinaan, berurusan sama hukum gitu, dapat hukuman gitu kan. Tapi kan poinnya jangan nunggu dulu kena gitu. Poinnya itu gimana caranya nih kita mencegah atau meminimalisir melakukan kesalahan. Iya. Gitu. Sabar. Emosinya nyampe banget. Di endingnya itu Levi kayak blon gitu. Nyampe banget emosinya. Kayak ditumpahin Indomie kepalanya tuh blon sia, bleguk sia, liar. Kena. Kita kasih next ya. Cus. Nih ya, pasukan dari tim yang kontrak sama Kang Deddy sekarang udah mulai mengarah kepada teman-teman netizennya gitu, menganggap terlalu barbar membela, nggak mau ngelihat fakta dan segala macam katanya. Tapi ini dari konten kreator TikTok Matahari Jingga aja ya menjelaskan fakta kenapa teman-teman netizen itu seposesif itu gitu sama Kang Deddy gitu, atau sama pejabat yang sangat mereka mereka bela gitu. Ini alasannya masuk akal banget. Ceki. Play. Kalian tahu nggak kenapa orang-orang seperti Kang Deddy dan Pak Helmi Hasan ini kemudian menjadi fenomena di Indonesia? Ya betul, kita itu seperti keluarga yang tidak punya orang tua selama ini gitu. Jadi peran orang tua itu disfungsional. Tapi beliau berdua ini itu ngasih tahu bahwa gue bapak lu butuh apa, ngomong, lu butuh apa, gue selesaiin. Seperti itu gitu maksudnya gitu. Jadi ketika kalian terbiasa nggak punya bapak, terus ada bapak yang kayak gitu, ada dua kemungkinan kan, kalian atau kalian justru bersyukur. Semoga semuanya bersyukur ya, semua memanfaatkan apa yang bapak kalian berikan ini kepada kalian. Kalau sudah tahu bahwa Kang Deddy itu kerja nyata, selalu membuat kalian mengawasi kerja dia lewat channel-channel YouTube-nya, ayo disupport apapun itu, mulai dari hal kecil seperti doa sampai informasi. Kalau Pak Helmi itu selalu membaca TikTok-nya dia, kalau kalian ada masalah yang melibatkan lingkungan kalian,
informasikan ke dia. Karena beliau baca, beliau pasti akan mengambil tindakan. Tapi ingat, setelah itu hal-hal lain yang bisa kalian lakukan. Kalian harus menjadi perubahan yang ingin kalian lihat di daerah kalian. Jangan cuma bergantung sama Kang Deddy atau Pak Helmi Hasan, karena kerjanya berat. Jadi kalian harus jadi pelopor untuk menjadi perubahan itu. Setuju nggak? Kalian tahu nggak? Itu juga yang kemarin ku bilang, aku nyari tahu ini tumben-tumbenan ya. Ini menurutku anomali ya, gila. Netizen Jabar sekompak ini gitu, sengebela ini, banyak banget. Setiap ada senggolan gitu kan buat Kang Deddy gitu, muncul pasang badan segala macam, buka fakta segala macam, ngasih pendapatnya, sudut pandangnya masing-masing. Aku ngeliatnya kayak anomali juga nih, ada apa ya di balik ini. Ternyata kalau kita telusurin, balik lagi yang aku bilang, di beberapa kota kabupaten tuh beberapa tahun ke belakang gitu, ya sampai akhirnya keluar ya kita mah anak tiri gitu kan, gubernur yang sebelumnya mah gubernur sebuah kota aja gitu kan, ya karena mereka merasa tidak diperhatikan gitu. Begitu dapet yang sekarang memperhatikan gitu, sosok ayah gitu, ibaratnya dapat bapak gitu kan, makanya posesif banget. Nah balik lagi setuju sama mbaknya juga, ada yang posesif, happy, anjir kita diperhatiin, kita punya bapak. Ada yang kaget karena udah terlanjur nyaman dengan ugal-ugalan gitu kan, aku tidak mau diatur-atur gitu. Apalagi kalau kita flashback saat Bekasi dimulai penggusuran bangunan liar di Kali Gabus tuh, dimulai aja dari titik yang terngeri itu kan, stigmanya kan nggak pernah berhasil, banyak jawara, banyak jagoan dan segala macamnya, akhirnya berhasil. Tapi justru di situ mereka pada happy, bahkan banyak banget statement akhirnya Bekasi punya gubernur gitu ya, akhirnya kayak gitu kan. Makanya sejauh ini ya, terlepas dari yang bandel-bandelnya ya, sejauh ini mayoritas warga yang paling gampang diatur gitu ya, yang masih konsisten sampai sekarang gitu ya, paling nurut gitu ya sejauh ini ya Bekasi gitu. Nggak pakai babi bu, nyiapin 2 barak gitu, ikutin. Dimulai digabus buat normalisasi sungai, langsung lanjut ke berikutnya, walaupun sempat ada panas-panasan ya gitu di lah awal ya. doang, Di tapi awal kesini-sini udah aman aja gitu ya. Kreatornya turun semua mengawal tuh, kan paling banyak tuh kreator dari Bekasi tuh mengawal progresnya gitu. Iya, itu dia ya, karena udah sekian lama. Mungkin satu people juga setuju kali yang Jabar merasakan ya sekian lama, sepertinya kami tidak punya bapak provinsi. Nah sekarang ngerasain punya, pasti posesif banget. Posesif dalam artian sia nyenggol papa aing nu maju gitu mungkin. Setuju? Cara-cara di komen. Kita ke nextnya. Terus Ninyo, update terbarunya, tidak peduli dengan kebisingan yang dikeluarkan oleh para elit, hari ini Pemprov Jabar yang mengirim lagi 20 siswa SMA atau SMK dari Majalengka dan Indramayu ke Rindam 3 Siliwangi, Lembang nih, diposting sama Jabar Express. Ceki. Oh iya, timnya apa? Oh ML. Sama ya. Kamu pengen berhenti nggak main ML? Nanti di sini lepas HP loh. HP-nya disimpan. Nanti kamu langsung kesumpah mana HP. Ini drama ML ya? Oh, ini korban ML, Mobile Legend. Oke, sama ini ML. Apa? Susah diaturnya kenapa sih? Tapi kan masih sekolah kan? Sekolahnya masuk tiap hari. Sering bolos nggak? Terus masalahnya apa? Oh biar disiplin. Jadi disuruh ke sini biar disiplin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya nyuruh agar disiplin. Ada surat pernyataannya? Ada. Tapi kamu seneng sini? Ya beginilah. Ya udah nanti di sini ternyata disiplin ya. Makannya jadi enak di sini. Punya teman. Nanti bisa masuk tentara karena sudah berlatih dari awal. Kamu kenapa? Bolos terus. Kamu kenapa bolosnya? Bapaknya kemana? Bapak pisah sama ibunya. Akhirnya kamu ikut sama siapa? Sendiri. Mama di mana? Bapak? Akhirnya sendiri. Oh.
Terus di rumah yang masak siapa? Sendiri. Ini karena nggak punya temen ya. Terus akhirnya jarang sekolah. Terus di sini disuruh siapa? Sama mama. Ikutin pelatihan. Kamu nurut sama mama sekarang. Mama tadi dibalik kerja. Kerjanya tadi dulu buat siapa? Ya kan? Ya kan mama kerja buat kamu. Kamu kan jadi anak baik, ya. Biar nanti mama udah tua kamu yang urus mama. Ya, berarti mama sayang sama kamu. Hanya nggak bisa. Kenapa nggak ikut? Tuh, ini masih banyak. Masih banyak gitu. Iya. Jadi Bahkan tadi kalau dilihat yang pertanyaan yang ditanyain yang di belakang itu Bang, dia rajin sekolah sebenarnya, kayak nggak pernah bolos. Tapi kenapa gitu? Ya biar lebih disiplin aja gitu. iya, dia Berarti kan menyadari dia nggak disiplin gitu. iya, maksudnya bukan hanya yang katanya nakal-nakal aja, ini pun yang kurang disiplin aja pengen kok gitu biar dia lebih disiplin gitu Iya, kan. makanya elit jangan kepanasan, udah kayak lagi dimasak aja kepanasan. Terus tadi juga tuh yang terakhir tuh case-nya sama bapaknya pisah, mamahnya ngerantau ke Bali, dia tinggal sendiri gitu, dikirimin uang, mau gimana yo kayak gitu, mau nyalahin. Orang tua harus bahagia buat mendidik anaknya. Nanti nggak makan kalau nggak Iya. kerja, kondisinya Iya. gimana? Terus nyalahin siapa suruh pisah ya. Akhirnya tidak ada solusi, nyarahin orang tuanya gitu ya. Kata Iya. kasarnya siapa sih yang mau pisah gitu Iya. kan pasti ada satu dan lain hal yang mereka nggak bisa hindari yang akhirnya memilih untuk berpisah. Nah, kayak gitu tuh, tidak Iya. ngelihat kondisinya tapi menyamaratakan idealnya tuh begini, idealnya harus bahagia. Dah kalau Iya. makan gak usah mikir mah bahagia, jalan-jalan gak usah mikir bahagia, ini buat besok mikir apa boro-boro mau bahagia gitu kan. Iya, secara realitanya nggak segampang itu Tidak gitu. semudah membalikan bolu. Iya. Aduh, liar, elit, tolonglah. Ini bahkan ada istri yang menanyakan kepada Pak Dedi. Pak Dedi nerima suami yang main slot nggak Pak? Ampun, liar katanya, masukin anjir main judol liar, tolonglah. Tuh, ini teh kenapa anak-anak yang pengen masuk ke barak gitu? Karena pengen disiplin, orang tuanya sesederhana itu ngelihat anaknya. Kemarin di kontennya Kang Deddy apa kalau salah tuh ada ibu-ibu yang minta juga masukin. Dia bilang tuh saya akan sangat bahagia kalau bisa ngeliat anak saya sholat 5 waktu Pak. Kayak sesederhana itu gitu ya. buat para kaum kecil tuh ngelihat kebahagiaan tuh. Anaknya disiplin, gak usah disuruh diomelin baru melakukan tugas gitu. Iya. Itu bahagia. Elit mana paham, elit mah kebahagiaan kudu head on. Wait. Kita kasih next ya. Just. Ninyo. Ya. Viti part ini di TikTok masih terngiang-ngiang sama teman-teman netizen, bahkan sampai repot-repot teman-teman netizen nunjukin kalau program yang siswa nakal dimasukin barak militer teh efektif dari segala lini gitu, baik yang masih di luar gitu ataupun yang sudah di dalam yang sedang dibina ini gitu kan. Viti ini nih kita play dulu Vitinya dari Nusantara TV 853 menitnya ceki-ceki. Play. Jadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju tidak setuju tapi tidak efektif. Ya, Taunya kalau efektif juga saya- kan dicoba tunggu. dulu Bertno. Kalau soal barak militer saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Karena yang jadi kayak diagnosa dokter, sakitnya di mana? Di diagnosa, obatnya jangan sampai salah. Nanti mati kalau salah obat. Tidak efektif katanya ya. Padahal belum dicoba tadi kata Hosa juga, tapi kan harus coba dulu gitu kan dia. Tapi udah diklaim dijudge tidak efektif dan ini hasil rujakan netizen meluncur. Just. Nih ya, kalau yang di dalam kita sambil pantau ya, yang udah dibina gitu kan, kita sambil pantau sejauh ini kita lihat masih efektif-efektif aja. Tapi buat yang di luar nih ya, dengan adanya program siswa nakal masuk barak militer itu kan menggema di sosial media. Terus ada pakar atau ahli atau apapun itulah tadi yang menyebut tidak efektif. Nah, buat yang masih di luar, viralnya program tersebut aja kerasa efektifnya nih. Sampel-sampelnya ceki-ceki. Play. Mau nurut sama orang tua nggak? Iya. Mau marah-marah lagi nggak sama orang tua? Enggak. Sama ayah sama bunda? Enggak. Enggak lagi. Kalau kakak marah-marah terus nggak sopan sama orang tua, ntar dikirim ke situ tuh. Deddy Mulyadi mau? Enggak. Ke tentara mau?
dikirim ke sana nanti nggak ketemu ayah sama bunda. Ya udah, berarti kakak mau nurut nggak? Nurut. Iya, janji. Gimana janjinya? Mau nggak dikirim ke sana? Enggak. Ya udah, nurut ya sama bunda sama ayah ya. Janji dulu dong. Tuh. Tuh. Viralnya aja bisa berimpact gitu kepada para warga yang nonton VT-nya nih. Ada nih Neng, buktinya nih Neng. Pejabatnya bukan ngomong-ngomong doang nih Neng, ada buktinya. Mungkin si Nengnya mikir beneran ada gitu. Sok mau nurut enggak? Ya mau. Kan sebenarnya nurut tuh kan perkara mau apa enggak kan. Iya. Nah, gimana caranya didorong biar mau? Nah, salah satunya ini tuh. Nggak efektif katanya. Mungkin baru satu. Itu kan satu. Belum bisa dibilang efektif. Oke, kasih Oke. lagi. Cus. Ninyo, Ya. dari Mama Zia dengan caption ngebantu kolot melak jagung, artinya ngebantu orang tua menanam jagung katanya Oke. ya. Ceki-ceki. Play. Pak Dedi, tah baru dak teh alhamdulillah anu mah pre sakola teh tarekeun bantuan ka kolotna. Tuh. Teu kudu dikirim ka ieu ka kadang tentara teu kudu nya mah. Tuh katanya Pak Dedi, alhamdulillah nih anak sekarang mah libur sekolah tuh mau ngebantu menanam jagung gitu. Jadi nggak usah dikirim ke barak tentara ya anak-anak ini gitu. Tapi hati-hati Mang, nanti ketahuan elit melanggar HAM eta teh si Mang teh gitu. Masa anak kecil sudah sering kerja? Iya, Gitu harusnya kan nanti. berhak untuk aduh nah apa ya gitu ya, nggak tahu ya pokoknya mah. Tapi ya positif ini dampaknya tuh. Iya. Mereka mau membantu. Belum bisa nggak apa-apa, tapi setidaknya meringankan beban orang tua. Sama poinnya nih jadi paham. Anjir, ternyata bapak kita teh capek nyari duit ya Iya, gitu ya. heeh. Oh begini ya nanam jagung teh gitu ya. Enggak cuma sekedar uang gitu. Tapi hati-hati ketawa elit nanti di ini di tolonglah ya. Terus ada jawaban. Tapi kan itu cuma 2, belum efektif. Oke, kasih lagi. Terus. Ninyo. Ya. Testimoni dari Mariah 424 atau hanya nama. Oke. Oke, testimoninya Pak Dedi, ampuh Pak. Cuma lihat videonya aja udah nggak jadi keluar WKWK, semoga seterusnya hihi itu ya, ceki-ceki. Play. Kata Pak Dedi sih cenah ayeuna mah anak yang suka ngebentak-bentak ke orang tua, yang nggak suka ngebantuin orang tua mau dibawa sih ya ke barak TNI di sana. Ini mentakna tuh Dede lamun di teh ku mama teh langsung cepet nu main HP wae nu anu sok ulin wae cenah dea ak dibawa kali itu ke barak TNI. Arek didaftarkeun ku mama. Genep bulan di tentara, jadi itu di tentara. Bong. Kan main di itu. Emang Mbak Unit? Nyari di itu mah ulah ulin. Soalnya di itu mah didaftarin. Nah, mau ketemu mama jeung bapak genep bulan. Ngomongnya nggak boleh kasar di rumah. Terus nggak boleh main, harus belajar. Kalau anak pokoknya mah kalau anak yang nakal dibawa wes aku Pak Dedi. Daftarkeun ku mama mah, daftarkeun we nya. Hah? Daftarkeun? Didaftarkeun. Nek nurut moal. Nurut moal. Ngebentak-bentak moal. Pokoknya kalau mama kemana-mana Dede marah-marah yang kayak gitu, pokoknya sama mama didaftarin pokoknya mah biar dibawa sama bapak TNI. Tahu kan videonya? Hah? Yang dibawa sama TNI teh ya. Nanti dilatih di sana. Nggak ketemu mama, nggak ketemu yang lain. Mau di sana? Enggak. Tong ngomeh HP wae, tong hayang HP. Pokoknya kalau nggak belajar loba ulin pokoknya mah ku mama didaftarkeun. Daftarkeun ya? Enggak. Daftarkeun weh. Tuh Dede mah kalau disuruh suka marah-marah.
Nurut beresin, nah beresin gitu. Jangan digituin deh, ambilin aja, pungutin nasinya. Sampahnya tuh. Oh iya Jangan loh. masukin ke sini, nantinya pada basah. Nanti kalau nggak itu mah bawa ke Pak Dedi, saya di itu. Walaupun Masukin, Dek. Nah, perengut gitu ya. tuh itu. Itu. Sampah tuh lihat. Sampahnya. Kalau habis makan teh sampahnya beresin. Terus satu lagi tuh di piring. Nah, Tuh. awas tumpah. Terus itu tuh yang di piring ada plastik. Nah, habis makan dikasih tempatnya kemana itu? Tuh. Poinnya apa? Poinnya sebenarnya anak-anak kita tuh yang kecil-kecil segede-gede gini tuh sebenarnya para rinter. Itu bisa loh nyusun-nyusunnya itu ngerapihin, Iya. terus dia bisa ini nggak tumpah gitu kan si tempat minumnya gitu. Iya. Pinter-pinter sebenarnya mah anak zaman sekarang teh cuma satu kurang disiplin sama males. Yang sering aku lihatnya kalau udah megang HP dipanggil nggak nyaut. Ya. Aduh, itu yang kayak begitu-begitu tuh. Nah, sekarang bisa kita lihat nih efeknya nih ya. Dengan kata-kata andalan nanti ditelepon Pak Dedi gitu biar dibawa sama Bapak TNI. Wah, tolonglah. Walaupun sambil cemberut kayak terpaksa, tapi ya lama-lama juga biasa kan pasti. Iya, emang ya. nanti sampai ada poin dia anjir rapi teh enak ya gitu kan, disiplin teh bagus ya gitu. Ini VT-nya sampai dapat respon langsung dari Kang Dedi nih, dibales ya. Sehat dan jadi anak yang baik ya Deh. Salam buat semua dan salam bahagia. Tuh sampai kaget di notis Pak Dedi katanya tuh ya. Jadi buat yang di luaran sana yang menyebut menurut saya tidak efektif. Oke, ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya lihat dulu VT-VT yang beredar. Iya. Gratis kok ngelihat sosmed gratis kok. Banyak kok VT yang beredar mah. Ya kalau mau gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Coba kita kasih next ya. Terus. Ini lucu nih Nyo. Kalau nggak salah anak ini terupdate sendiri kondisinya. Terus kayak jadi kenapa jadi baik gitu ya. Direkam teh ditanya kenapa itu. Takut sama Kang Dedi ditangkap. Ceki-ceki dari Hani Buni, ceki-ceki. Play. Naon? Dan ku Kang Dedi ditangkap. Mun bager mau ditangkap ku Kang Dedi. Tapi bagus cek. Bager. Anu nakal, anu tidak ngelawan orang tua, anu main FF, Mobile Legend bakal ditangkap ku Kang Dedi. Dong Roblox. Ya. Abang Matara main Roblox. Yang nggak mau sekolah, nggak mau belajar nanti ditangkap. Abang mau PR lagi sehari teh aya opa. PR non. PR. Nyala. Apanya yang ada 4 ada 3? Jadi pikir kan yang nggak boleh kan dia nanya kalau Roblox juga kena. Oh saya nggak main Roblox gitu kan tadi kan. Terus dia mikir kan dijelasin tadi yang bandel yang segala macam, yang nakal-nakal lah. Terus dia mikir terus dia ngomong. Oh, saya mau PR aja sehari tuh ada 4 PR ada 3 gitu. Kayak mau nunjukin aku baik kok, aku ngerjain PR gitu kan. Makanya tadi make sure aku baik nggak gitu. Iya, lucu banget coba. Yang kayak gini dibilang nggak efektif teh kumaha tuh liar elit. Aduh, aja tolonglah. Lucu Sumpah. KDM efek nggak apa-apa Kang Dedi jadi kalau kita flashback ke 90-an ya, zaman-zaman kita masih kecil, Kang Dedi tuh jadi apa namanya? Jadi orang yang dikambing hitamkan demi anak-anak kita baik gitu ya. Kalau zaman dulu apa nanti disuntik Pak Dokter, nanti dibawa Pak Polisi gitu ya, nanti dibawa sama Pak RT ini. Pokoknya yang serem-serem gitu kan dijadiin apa tameng sama para orang tua biar anaknya nurut. Gitu. Ayo sih nanti nggak nurut nanti dibawa ondel-ondel lah itu kayak gitu kan. Sekarang dibawa Pak Dedi gitu. Dibawa TNI. Dibawa TNI. Kalau nggak percaya cek VT-nya gitu. Ya bener ada dibawa gitu. Jadi wah
Bagus. Jadi efeknya nggak cuman buat yang ikut pembinaan, tapi buat yang di luar juga untuk mencegah biar nggak nakal, biar Iya. disiplin tuh ada efeknya itu. Yang kayak gini dibilang gak efektif. Tidak efektif katanya. Yang nanaon. Lanjut lagi. Lanjut. Ninyo. Iya. Sekalian buat para santuy people yang sudah menjadi orang tua, coba. Kalau santuy people melihat pemandangan kayak gini nih terjadi sama anak kalian, happy atau enggak nih ya? Nih ya dari Dede Ciel ceki-ceki. Play. Ini nih. Jadi kalau sudah sejak kecil malas, udah besar miskin. Jadi jangan suka di kamar terus pagi-pagi, bangun ngambil sapu bebersih di lingkungan. Nggak boleh berantakan. Ya, saya kasih tahu. Saya aja bangun jam 4 pagi. Jam 4 pagi, jam segini udah kegiatan nanti sampai malam. Buat orang tua ngeliat anaknya, bukan masalah jadi bersih, jujur bersihnya enggak pasti enggak terlalu bersih gitu kan. Tapi kan ada apa ya? Kebahagiaan tersendiri. Aduh, nih anak-anak sudah mengerti kebersihan walaupun disebut bersih mungkin lebih pasti lebih bersihan bapaknya gitu yang bersihin gitu. Tapi udah poin mau begini tuh, ngerti meres, ngepel. Walaupun gitu. tadi meresnya kan ya pasti anak kecil pasti belum kuat meres Iya. sampai kering kan, becek kemana-mana pasti. Cuman poin dia rajinnya maunya itu, itu, maunya. gitu pondasinya. Tapi hati-hati bun, jangan sampai ketahuan elit melanggar ini, melanggar ripuh aing mah. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo lasnya dari Mama Saka 29 ceki-ceki. Play. Kenapa tadi pas disuruh mandi langsung buru-buru mandi? Biasanya kalau disuruh mandi, Kak mandi nanti 5 menit lagi, nanti 10 menit lagi, terus aja. Kenapa tadi disuruh mandi langsung mandi? Aku menurut. Kenapa? Takut dilakain. Takut apa? Mau tobat. Tobat. Mau nurut, mau tobat. Tapi sehari doang pasti. Nanti kalau misalkan dikasih waktu 1 minggu, kalau misalkan balik lagi kayak biasa pemalas lagi, nanti mama laporin langsung. Oke. Tuh. Kenapa? Emaknya aja sampai kaget, sampai nanya kenapa tadi disuruh mandi langsung mau mandi. Ya mungkin anaknya sudah terupdate ya. Kan videonya banyak tuh beredar tuh. Siswa yang nakal, yang begini, yang gini, yang main Mobile Legends sampai pagi, kirim ke barak gitu. Mungkin itu video yang beredar. Kecerna balik lagi yang ku bilang anak sekarang pinter-pinter. Cuman ya berbanding lurus dengan pinter ya tingkat kemalasan sama ketidakdisiplinan juga mungkin tinggi ya. Mungkin ya yang aku lihat di sekitar di sosmed punten memang bukan ahli atau pakar yang mengerti pakai data, kita mah ngeliat aja gitu kan. Oh, pinter-pinter geningnya tapi males-males geningnya, kurang disiplin. Ya akhirnya si males sama si kurang disiplinnya ini yang sedang dipapas pelan-pelan nih gitu. Biar pinternya dapet, rajinnya dapet, disiplinnya dapet. Cakep. Iya. Tapi katanya tidak efektif. Ini orang kita baca komennya aja tuh kan. Dia kan video ini kan balas komenan. Iya. Aku juga gitu sama anakku, alhamdulillah dia ada perubahan sedikit, berarti kan terbukti. Iya. Kalau ini efektif ya. Gitu. Cuman kalau dari Alit Keting sih hati-hati Bu, nanti ditegur. Katanya melanggar hak ini, melanggar hak itu, melanggar hak ini. Kadang bingung ya beranak si ibu yang beranak gitu, yang berjuang si ibu yang berjuang gitu. Giliran mau diatur orang tuanya padahal melanggar. Liar siapa ya iroh, liar. Sementara segini dulu aja kalau mau dikupas mah banyak, bisa 2 hari kita kalau mau ngupas ini mah banyak banget beredar. Akun juga udah mulai melek ya. Ada update apa besok nanti kita update. Sekarang kita meluncur ke Thanks to Super Thanks dulu. Meluncur. Cus. Yes. Super thanks kita dari video kemarin ada 2. Yang pertama kita buka dari Retno Junaidi. Kayaknya si Auren otaknya dibalik sama lutut, katanya aduh tolonglah, tuker sama lutut tolonglah. Lase dari Saninata. Wah, si Eneng kayaknya minta dimasukin ke barak militer atau cuma mau numpang viral. Gubernur Kaltim nyalinya ciut setelah dihujat netizen. Sekarang dia malah baik-baikin si Akang, itu lagu lama katanya. Tapi positifnya jadi kolaborasi. Semalam aku lihat fullnya jadi kolaborasi nih, bakal banyak kolaborasi edan dari para gubernur nih. Kita lihat nih, gubernur yang berkolaborasi versus elit. Nanti kita lihat. Kita bikin episode khusus ya. Habisnya. Terima
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodan. Mamang, si Abu bolos. Udah Mamang daftarin ke barak militer Meng khususnya ya. Dan si Pakun yang minta jatah super thanks 2 topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.